Jadi kalau orang paham dengan fikih di surat Al-Kahf ini, ketika Anda dihadapkan pada ujian, Anda nggak usah nangis berlebihan. Jangan takut. Karena kadang-kadang ujian itu diturunkan untuk memberikan rahmat yang lebih luas bagi antum. Antum tuh dibuat kuat dulu. Bikin nangis supaya ke depan nggak keluar lagi air mata. Kebal antum dengan semua ujian yang ada. Itu cara memahaminya. Ini nggak usah berkeluh kesah. Baru turun ujian yang kecil udah bikin status. Ya. Kamu kenapa sih? Kata suami. Istrinya pasang status. Ternyata dia tidak seperti yang aku kira. Terus yang paling gak enak ditungguin tuh ada komen gak ya? Kenapa Jeng? Nggak nyangka ya, nyangka. Tuh. Jadi buat status tidak menyelesaikan masalah. Ya, tidak menyelesaikan masalah tapi nambah persoalan. Jelas ya? Maka bagian pertama, kalau antum diuji dengan persoalan, boleh jadi jangan persoalannya yang dilihat, itu cara Allah untuk memberikan rahmat kepada antum. Sebab kalau nggak diberikan persoalan itu, rahmat nggak akan turun. Pemuda itu kalau nggak dapat tadi itu kejar-kejaran sampai ke gua, mana mungkin turun rahmat Allah 309 tahun. Ikuti itu. Ya, saya tidak ingin mencontohkan pribadi karena mungkin disangka nanti sesuatu yang tidak baik. Tapi banyak orang mempraktekkan demikian dan itu berhasil. Coba lihat, antum kenal Buya Hamka? Kenal. Alhamdulillah. Ya, yang penting antum kenal lah, walaupun beliau nggak kenal antum. Ya. Buya Hamka, sempat beliau kemudian dalam episode kehidupannya dimasukkan ke dalam penjara. Tapi setelah beliau di penjara itu, bukan perasaan mengeluh, bukan dendam, bukan marah, bukan puncak dari emosi yang keluar, tapi syukur kepada Allah. Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda Buya mendapatkan perlakuan seperti itu dimasukkan ke dalam penjara, beliau malah mengatakan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada waktu, saya pengen ketemu presiden untuk mengucapkan terima kasih telah memasukkan saya pernah ke penjara dalam episode hidup saya, kalau bahasa kita sekarang. Kenapa? Karena ternyata di penjara itu saya bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Kalau saya nggak masuk ke sini, nggak jadi ini tafsir. Jadi cara melihatnya itu rahmat Allah, persis seperti ini nih yang kita baca tiap Jumat itu. Di cara orang kalau kebiasaan baca Al-Kahf, spiritnya ada dalam jiwa, dia nggak akan gugur karena ujian-ujian. Walaupun sifatnya sakit, yang dia baca rahmatnya. Jadi kalau Anda terbiasa membaca Al-Kahf, paham maknanya, itu Anda akan senang melihat musibah, senang melihat ujian. Yang dilihat rahmatnya, bukan ujiannya. Masuk penjara malah senang. Tuh. Nabi Yusuf begitu masuk penjara, nggak enak kelihatannya masuk, cuman ternyata malah minta beliau, ya Allah, daripada banyak godaan, ya para sosialita yang menggoda saya sekarang, ya cantik-cantik luar biasa, dan itu udah banyak. Sosialita itu bukan cuma sekarang, zaman Nabi Yusuf udah ada. Senangnya kumpul-kumpul bicara yang nggak jelas. Ya ada yang jelas ada, tapi ini contoh yang tidak jelas. Kumpul-kumpul di rumah salah satu pejabat, Imra'atul Aziz, istri Perdana Menteri, hanya untuk membincangkan, mana sih si pemuda ganteng itu? Mana sih si ganteng itu? Katanya ganteng-ganteng Nabi ya? Iya, zaman sekarang ganteng-ganteng serigala. Ya, begitu kemudian ditampilkan oleh Imra'atul Aziz, Yusuf keluar. Begitu keluar, disebutkan di Quran surah 12 ayat 29, wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ya, ini sih bukan manusia, ini malaikat yang menyamar dalam rupa manusia. Lewat, tak sadar ketika lewat, jarinya kemudian tergores dengan pisau itu. Saking tak sadarnya melihat gantengnya Yusuf lewat. Begini. Tuh. Nabi Yusuf ganteng, Nabi tidak sombong. Begitu melihat ujian itu, ya Allah, lebih baik saya masuk penjara aja deh. Orang sekarang Nabi bukan, Rasul bukan, ngaku ganteng, orang lewat, ibu-ibu gak kepleset dia tantum itu kan. GR-nya luar biasa, semua ditampilin. Baik, kata Nabi Yusuf, ya Allah, akan lebih baik kalau saya masuk penjara aja. Ternyata pilihan masuk penjara itu Nabi Yusuf membaca rahmat Allah, bukan melihat sulitnya. Lewat penjara itulah kemudian beliau bertemu dengan seseorang yang narapidana, dihukum di situ, kemudian bermimpi. Lewat mimpi itulah ternyata minta takwil ke Nabi Yusuf karena dilihat orang baik, orang soleh. Ditanya apa ini maknanya, dijawab oleh Nabi Yusuf. Ternyata jawaban itu yang mengantarkan beliau mendapatkan posisi jabatan di pemerintahan. Begitu rajanya bermimpi, ya ada 7 ekor kemudian sapi, dimakan 7 ekor serigala, semuanya dimakan habis, hancur semuanya, bingung menafsirkannya. Dukun-dukunnya sekitaran mengatakan itu paling mimpi buruk saja. Kok berulang-ulang terus-terusan? Ternyata narapidana yang bebas tadi, yang akhirnya melayani raja, membawakan airnya, minumannya, dia bercerita di penjara
Ada seseorang yang bisa menakwilkan mimpi, sukses waktu saya di sana ditakwilkan saya akan berada di sini. Saya bermimpi saat di penjara, kata orang itu, kamu akan jadi pelayan raja. Yang teman saya, kamu akan dihukum mati. Dua-duanya benar raja. Siapa namanya? Yusuf. Ternyata begitu kedengaran itu dipanggil, kemudian Yusuf, tolong panggil ke sini. Begitu ke sana, kata Yusuf alaihissalam, saya akan datang kalau raja sendiri membebaskan tuduhan saya. Maka ketika datang dibebaskan tuduhannya. Tapi yang paling penting, begitu selesai tuduhan dibebaskan, kamu akan saya angkat jadi orang terdekat saya. Coba Anda bayangkan, kalau Nabi Yusuf tidak pernah diberi kesempatan masuk penjara, maka mustahil beliau kemudian akan mewujudkan mimpinya dari kecil yang pernah bermimpi itu, bahwa beliau punya jabatan di pemerintahan, sampai bapak ibunya hormat pada masa itu sujud kepadanya. Maka takwil mimpinya saat kecil itu, ya beliau melihat ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Saya melihat 11 gemintang, 1 matahari, 1 bulan sujud kepada saya, hormat. Ternyata begitu diangkat jadi bendahara yang sangat hebat, punya kedudukan, bapak ibunya diundang dari Mesir, datang kemudian. Datang dari Kanaan Palestina ke Mesir. Begitu datang, apa yang terjadi? Mereka langsung hormat kepada Yusuf alaihissalam sebagai bagian dari rakyat, hormat kepada penguasanya. Coba kalau nggak pernah masuk penjara, nggak mungkin terjadi begitu. Tuh antum tuh jangan lihat senangnya aja, kalau nggak ada sulit yang nggak akan datang kesenangan. Rahmat itu rahmat. Jadi pertama cara bacanya, syukuri setiap nikmat Allah. Kalau bertambah syukuri, kalau ada ujian bersabar. Doanya ini. Jelas? 1 tetesan rahmat Allah paling minimal 309 tahun. Jika diberikan lebih, maka berapa yang antum nantikan? Bisa melewati alam-alam selanjutnya. Nanti saya berikan rahasia ya. Ada yang kalau antum amalkan, itu 3 alam dijamin. Dunia diberikan, alam kubur dilimpahkan, di akhirat antum saking gembiranya sampai lompat-lompat. Tuh, betul sekali. Betul. Ya itu. Ya. Paham? Apa itu? Nanti belakangan. Sekarang bagian terakhir. Ini sudah menyakiti fisik nih. Udah main fisik. Yang tadi masih ancaman, dikejar-kejar, masih bisa ngindar. Kalau yang ini, fisiknya udah dipegang. Diancam. Bahkan luar biasa. Udah mengalami kontak fisik. Kejadian ini, kontak fisiknya dilemparkan ke laut. Dimakan ikan paus. Psst, masuk tuh. Saya mau tanya pada antum, kalau masuk ke perut ikan paus, sempit atau luas? Tar, saya tuh penasaran dengan antum ya. Antum tuh siapa sebetulnya? Antum tuh siapa sebetulnya? Buya Hamka kenal. Masuk perut ikan paus punya jawaban. Luar biasa. Ini gelas aja dengar jawaban antum sampai keringetan tuh. Masuk perut ikan paus, nggak akan pernah ada yang jawab luas. Yang terbayang pasti sempit, walaupun Anda belum pernah masuk ke dalamnya. Masuk ke perut ikan paus, terang atau gelap? Tuh, gelap. Sudah pernah masuk, Bu? Belum, Ustadz. Tapi kita bisa bayangkan. Karena nggak ada cahaya di sana. PLN pun nggak bisa masuk. Nggak, saya kebayang. Kalau ada inovasi PLN, petugas PLN berdasarkan kisah Nabi Yunus ingin memasukkan listrik ke dalam perut ikan paus. Bagaimana cara masangnya? Nggak ada listrik. Cahaya tidak ada, berarti gelap. Awas, dalam bahasa Arab, gelap itu sesuatu yang zulma. Zulama yazlimu zulman, gelap. Minat zulmati ilan, no. Sempit, padat. Teman-teman, ada yang kemudian dianiaya, itu Nabi lagi. Nabi Dzannun, Nabi Yunus alaihissalam. Diusir oleh umatnya, masuk ke perkampungan, naik ke atas kapal, di situ bahkan diundi, ternyata beliau harus dilemparkan. Ini kapal keberatan nih, zalim, ambil aja orang itu, undi, dia orangnya, lemparkan. Begitu dilempar ke dalam perut ikan paus, ya, dilempar ke lautan, ditangkap ikan paus. Oh, hebat ikan paus, dan nungguin. Tangkap, masuk. Apa yang terjadi? Gelap, sempit, sesak, capek luar biasa. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah, perhatikan baik-baik. Wadzannuni, Quran surah ke-21, ayat 87 sampai 88. Saya tuliskan. Wadzannuni idh dhahaba mughadiba fadhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati. Gelap.
Ya, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Sebelum kisah ini dimulai, saya akan ajak Anda ke ayat sebelumnya, yaitu 84, 85, 86-nya. Khususnya 85 dan 86. Ketika di 85 Allah menyebutkan wa Ismaila, kemudian ada Idris, ada Dzulkifli, disebutkan mereka termasuk kalangan orang-orang yang baik. Di ayat ke-86-nya wa adkhalnahum fi rahmatina. Mereka itu Ismail alaihissalam, Idris alaihissalam, Dzulkifli alaihissalam. Kata Allah, golongan-golongan yang kami berikan rahmat kami kepada mereka. Rahmat diberikan. Dan menariknya ketika menyelesaikan ayat 86 ini, masuk ke 87 pakai wawu, wa dzannuni, wawunya wawu ataf. Saya ajarin ilmu nahwu sebentar ya. Di ilmu nahwu itu begini. Kalau ada kalimat, kemudian pakai wawu, maka hukum kalimat setelah wawu ini diikutkan pada sebelumnya. Ya, misal saya contohkan begini. Zahaba Kevin wa Stephen wa Edward ilal masjid. Ya, kita ganti namanya sedikit supaya agak sedikit milenial. Kevin, Stephen dan Edward pergi ke masjid. Ya, mereka berangkat ke masjid Muslim. Ya, masuk Islam, kemudian sholat, berangkat ke masjid. Kevin, Stephen, Edward. Ada satu orang lagi yang belum disebutkan. Belakangan disebutkan wa Asep misalnya. Kenapa ketawa? Ya, sekarang kan nama-nama tertentu membuat bahkan pendekatannya agak beda. Ya, dalam bahasa Arab itu tukhalif tu'raf. Kalau kalian pengen dikenal atau pengen dapat sesuatu, ada cara yang kedua selain berbuat kreasi yang bagus, yaitu sedikit nyeleneh. Maka mulai kemudian nama dibeda-bedakan. Ya, Asep Golok, Edi Samurai gitu kan, Atta Halilintar ya dan sebagainya, itu macam-macam lah. Ya. Nah, misal Dhahaba Kevin wa Stephen wa Edward wa Asep. Ya. Nah, ini ilal masjid. Disebutkan ke sini ilal masjid wa Asep. Maka Asep di sini itu sama-sama pergi ke masjid bersama tiga orang ini. Diikutkan hukumnya. Di ayat 86 wa Ismaila, kemudian ada Idris, ada Dzulkifli. Di ayat 86-nya, 85 disebutkan orang-orangnya, 86-nya wa adkhalnahum fi rahmatina. Orang-orang yang kami sebutkan tadi kami berikan rahmat Allah. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Rahmatina. Tiba-tiba ayat 87-nya wa dzannuni pakai wawu. Wa, dan di antara mereka juga ada yang lain selain yang mereka dapatkan ini. Selain Ismail, selain Idris, selain Dzulkifli alaihissalam yang mendapat rahmat kami, ada nabi berikutnya yang ingin kami kisahkan. Siapa itu? Dzannun. Dzannun juga mendapatkan rahmat kami. Begitu cara memahaminya. Di ayat 87 ini jangan pisahkan di ayat 86. Ada orang-orang yang pernah mendapatkan rahmat kami, ini orang-orangnya. Selain mereka ada lagi. Siapa itu? Wa dzannuni. Demikian juga dengan Dzannun, Nabi Yunus alaihissalam. Beliau pun pernah mendapatkan rahmat Allah. Kapan rahmat itu diberikan? Dalam situasi yang sangat sulit. Idzahaba mughadiba, ketika beliau kemudian merasa tidak senang dengan perlakuan kaumnya, dizolimi, dilemparkan ke perut ikan paus, sulit luar biasa. Saya tanya pada antum, nih ya, tolong jawab dengan penuh kejujuran. Dengan jujur antum jawab. Maaf sekali, kalau antum berada di perut ikan paus, kira-kira masih ada peluang nggak oleh manusia untuk diselamatkan? Tuh, nangis tuh kan, karena tahu nggak mungkin. Tadi kan begitu saya sebutkan rahmat, ya. Tuh. Begitu kita tanyakan ada peluang nggak? Bayi aja tahu. Tuh. Ya. Jadi sulit mendapatkan peluangnya. Orang masuk perut ikan paus, ditelan. Siapa yang mau nolong? Manusia mengatakan mustahil, nggak usah ditolong lah, nggak ada harapan. Yang ada malah kita ikutan ke dalamnya. Paham? Tuh. Kalau gerah kipasi, kalau perlu air berikan, kalau ada permen sampaikan. Maka teman-teman sekalian, nah berdoalah kemudian Nabi Yunus kepada Allah. Apa doanya? Nih, perhatikan kalimatnya. Wanada fi dzulumat, maka dalam suasana gelap, capek, resah itu beliau berdoa kepada Allah. Allah ilaha illa anta. Tolong minta air. Ya, oh ini aja nih. Nah, atau aqua, ada aqua?
Baik. Tolong diberikan ke belakang, barangkali haus. Ya. Kalau bukan anaknya, ibunya yang minum. Ya. Ya, saya nggak minum nggak apa-apa, ada apa aku mati ya. Yang penting antum nyaman insya Allah. Baik. Antum ikhwan ada lagi yang mau nangis? Wa nada fi dhulumat, maka beliau bermohon kepada Allah dalam suasana gelap sulit itu. Alla ilaha illa anta, catat doanya, catat. Kalau antum sedang dizalimi orang secara fisik, diancam, dimacam-macam, bahwa proyek antum diambil orang, kelihatannya zalim aja. Maka dalam suasana gelap itu Nabi Yunus bermohon kepada Allah. Gelap, sempit, capek, sulit. Alla ilaha illa anta. Dimulai dari sini. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh. Catat doanya. Dimulai dari la ilaha illa anta. Kalau yang tadi dimulai dari Rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau yang ini dari la ilaha illa anta. Anda bisa mulai dengan kalimat Allahumma la ilaha illa anta, atau Rabbana la ilaha illa anta. Jadi doa Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu doa ini dipanjatkan, turun jawaban Allah. Apa jawabannya? Ayat 88. Fastajabna. Lihat kalimatnya. Fastajabna. Maka kami jawab dengan cepat doa Nabi Yunus itu. Pakai fa. Saya sering terangkan fa. Huruf sambung tanpa jeda. Begitu selesai berdoa, turun jawaban. Tapi Allah bukan mengatakan fa'ajabna, fastajabna. Pakai ista. Ingat pertemuan lalu? Kalau ada ista berarti ada tuntutan, amalkan dulu ininya baru kami berikan jawabannya. Seakan-akan ingin dikatakan begini, amalkan dulu doanya, resapi doanya, kami kabulkan, baru dikabulkan. Jadi kalau orang paham dengan fikih di surat Al-Kahf ini, ketika Anda dihadapkan pada ujian, Anda nggak usah nangis berlebihan. Jangan takut, karena kadang-kadang ujian itu diturunkan untuk memberikan rahmat yang lebih luas bagi antum. Antum tuh dibuat kuat dulu, bikin nangis supaya ke depan